Selamat datang di pembahasan terakhir akuntansi keuangan lanjutan 2. Di video ini kita akan membahas tentang likuidasi dan reorganisasi korporasi atau perseroan terbatas. Yang akan kita bahas untuk video ini setting reorganisasi dan likuidasi di Amerika Serikat yang nanti bisa menjadi kerangka untuk memahami bagaimana proses kebangkrutan atau kepailitan di Indonesia. Tentu saja apa yang terjadi di Indonesia akan berbeda, tetapi prinsip akuntansinya relatif sama. Nah, perbedaannya adalah dalam aturan atau kerangka hukum, di mana di Amerika Serikat ada yang namanya likuidasi dan reorganisasi, sementara di Indonesia kita mengenal kepailitan, yang nanti pada akhirnya akan membuat perusahaan menjadi bangkrut. Nah, di Amerika Serikat, kerangka untuk proses likuidasi dan reorganisasi ini ada pada Bankruptcy Reform Act tahun 1978. Sebelum itu, ada yang namanya Bankruptcy Act 1898 yang kemudian diperbarui dengan Bankruptcy Reform Act 1978. Undang-undang ini kemudian diamandemen beberapa kali, yang terakhir di 2005. Nah, secara khusus di Undang-Undang tahun 1978 ini memberikan aturan yang komprehensif tentang kebangkrutan, termasuk diantaranya bagaimana peran dari hakim-hakim kebangkrutan dan pengadilan-pengadilan yang mengurus kebangkrutan. Nah, kalau kita lihat dari konsep kebangkrutan ini berawal dari yang namanya insolvensi. Insolvensi itu berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban ya, dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ada dua insolvensi. Yang pertama adalah kemampuan untuk atau ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Itu disebut equity insolvency. Jenis kedua adalah apabila total hutang melebihi nilai wajar dari total aset, sehingga ekuitas itu negatif. Itu yang disebut bankruptcy insolvency. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang berutang ini, ketika mereka insolven dalam konteks equity, dapat menghindari kebangkrutan dengan bernegosiasi langsung dengan para kreditur. Jadi awalnya biasanya tidak langsung mereka masuk ke proses pengadilan, tetapi bernegosiasi dengan para kreditur. Nah, apabila mereka tidak mampu bernegosiasi, maka mereka biasanya akan masuk ke insolvensi yang dalam konteks bankruptcy, yaitu mereka akan reorganisasi atau dilikuidasi dengan supervisi pengadilan bangkrutan. Di 2005 bulan Oktober ada yang disebut Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act, ya, yang di sini sekarang memberikan batasan. Jadi ketika perusahaan yang berutang tadi mengajukan proses kebangkrutan, maka dia memiliki 120 hari untuk menyampaikan rencana reorganisasi. Selama periode ini tidak siapapun, kreditur atau siapapun tidak boleh melakukan upaya-upaya hukum. Nah, sebelumnya si perusahaan debitur tadi itu dapat berkali-kali meminta perpanjangan waktu. Nah, sekarang dengan aturan ini hanya maksimum 18 bulan. Sehingga prosesnya supaya lebih cepat dan semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum. Kalau detornya itu retail ya lebih kecil, maka waktu tambahan hanya 90 hari. Jadi ini beberapa perubahan di mana di masa lalu ada upaya untuk membuat
para pihak tertentu membuat peraturannya itu atau abuse terhadap peraturan, sekarang peraturan terkait dengan itu sudah dibatasi. Ya, jadi di sini kalau secara umum nanti kita akan aturan hukum di Amerika Serikat ya, ada yang namanya likuidasi. Di situ nanti ada satu trustee yang ditunjuk untuk menjual aset dari suatu perusahaan dan membayar klaim kepada kreditur. Lalu kita akan mengenal namanya reorganisasi atau Chapter 11. Nah, di sini intinya perusahaan yang berutang tadi akan direorganisasi, direhabilitasi dan reorganisasi dengan cara apakah menunjuk suatu trustee atau perusahaan bertindak sebagai trustee atau disebut debtor in possession. Lalu ada rencana reorganisasi yang dinegosiasikan dengan kreditor, stockholders, employee atau siapapun yang terkait dengan proses ini sehingga klaim dapat diselesaikan dan perusahaan dapat bangkit kembali dari kebangkrutan. Nah, ini dua isu utama yang akan kita bahas. Sebenarnya ada beberapa bab lainnya seperti kebangkrutan dari suatu Pemda, lalu khusus untuk petani di Amerika Serikat dan untuk pribadi. Nah, itu tidak kita bahas. Kita hanya bahas Chapter 7 yaitu likuidasi dan Chapter 11 reorganisasi. Undang-undang kebangkrutan bertujuan untuk membuat semua individu itu bisa menyelesaikan proses kebangkrutan yang memproteksi kepentingan kreditur, kemudian memastikan distribusi atas aset yang ada kepada para kreditur secara adil, dan juga dalam situasi tertentu memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bangkrut untuk bisa memulai hidup baru atau fresh start. Jadi di sini apabila seorang debitur ya tadi sudah menyelesaikan semua utangnya melalui proses kebangkrutan, maka si debitur tadi dapat memulai hidupnya yang baru tanpa harus selalu merasa terancam atas tuntutan legal dari kreditur atau dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penagihan. Nah, khusus di Amerika Serikat ada yang namanya Chapter 11 yang merupakan organisasi. Nah, di sini memberikan kesempatan kepada individu atau bisnis untuk mengembangkan suatu bisnis plan bersama-sama dengan berbagai pihak, dan harapannya bisnis plan ini dapat memastikan mereka survive di masa depan dan keluar dari proses kebangkrutan. Pada saat yang sama, itu menyediakan upaya untuk melunasi atau menyelesaikan utang-utang yang ada. Biasanya pengadilan kebangkrutan dan komite kreditur harus menyetujui rencana ini. Apabila perusahaan tidak dapat menghasilkan rencana yang disetujui oleh pengadilan, maka pengadilan dapat mengarahkan ke Chapter 7 atau yang kita sebut likuidasi. Ini beberapa contoh ya, ada Montgomery Ward, LTV Steel, dan US Airways. Awalnya bisa keluar dari Chapter 11, tapi akhirnya mengajukan kebangkrutan lagi. Dalam situasi tertentu, perusahaan yang berutang dapat mengajukan untuk diproteksi terhadap kebangkrutan jika mereka merasa memiliki fair value aset lebih daripada utang-utangnya, karena mereka pada saat itu sedang dalam masalah likuiditas saja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Nah, dalam beberapa kesempatan dalam sejarah, pengadilan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan atau mengajukan kebangkrutan walaupun memiliki likuiditas yang memenuhi utangnya. Jadi walaupun bisa bayar karena mereka merasa bahwa akan ada masalah di masa depan, mereka dapat mengajukan kebangkrutan. Jadi ada satu situasi di mana mereka dapat mengajukan proteksi terhadap kebangkrutan karena mereka merasa bahwa klaim atau upaya kebangkrutan dari pihak lain itu adalah hanya masalah jangka pendek saja. Dalam jangka menengah, jangka panjang mereka bisa bayar. Tapi di sisi lain,
walaupun tidak ada masalah likuiditas, maka pengadilan di Amerika juga membolehkan suatu perusahaan untuk mengajukan proses kebangkrutan karena mereka memperkirakan akan ada tuntutan atau akan ada pengeluaran di masa depan yang tidak mungkin mereka penuhi dengan arus kas yang ada. Jika suatu perusahaan mengajukan proteksi terhadap kebangkrutan, maka pengadilan harus memutuskan apakah ia mempunyai peranan. Jika pengadilan menerbitkan order of relief, maka order tadi akan memproteksi perusahaan yang meminjam tadi dari kemungkinan upaya-upaya hukum selama perusahaan menyiapkan rencana reorganisasi. Dengan supervisi pengadilan, maka kreditur dan debitur dapat melakukan diskusi dan perundingan untuk memunculkan rencana tadi. Pada akhirnya pengadilanlah yang menentukan semuanya dalam setiap kasus. Kadang perusahaan-perusahaan yang dalam proses kebangkrutan reorganisasi tadi itu diambil alih oleh perusahaan lain. Ya. Ini contohnya Montgomery Ward itu diakuisisi oleh GE, ya. Tapi kemudian akhirnya bangkrut kembali. Di sisi lain ya jurisdiksi dari pengadilan kebangkrutan itu biasanya mencakup semua kasus dalam Title 11 US Code, yaitu kasus itu akan dimulai dengan adanya pengajuan petisi ya yang akan membuat debtor tadi harus masuk ke atau harus menghadapi pengadilan kebangkrutan dan biasanya dilakukan di lokasi debtor atau lokasi yang perusahaan yang memang beroperasi atau aset utamanya. Nah, silahkan siapa yang akan mengajukan proses kebangkrutan, bisa juga perusahaan yang meminjam atau debtor atau kreditur. Jika perusahaan yang meminjam yang mengajukan petisi, maka itu disebut voluntary bankruptcy proceeding. Kalau kreditur yang melakukan itu disebut involuntary bankruptcy proceeding. Nanti terserah akan kasusnya akan masuk kemana, bisa juga di-file berdasarkan Chapter 7, likuidasi atau Chapter 11. Nah, pengadilan itu mempunyai kekuasaan ya, tentu dengan berbagai situasi dan kondisi untuk menolak kasus atau memberikan order or relief atau mengkonversi dari Chapter 11 ke Chapter 7 atau sebaliknya. Bankruptcy Reform Act menciptakan suatu lembaga khusus, unit khusus yang berada di bawah Department of Justice, Kementerian Kehakiman yang disebut Office of US Trustee. Nah, di sini biasanya Jaksa Agung Attorney General Amerika Serikat akan menunjuk US Trustee selama masa 7 tahun. Tugas dari US Trustee ini adalah mengelola dan melakukan supervisi atas panel dari private trustee yang ditunjuk atau layak untuk melaksanakan kasus-kasus Chapter 7. Kemudian juga bisa bertindak sebagai trustee atau interim trustee untuk beberapa kasus tertentu, di mana misalnya tidak ada qualified private trustee tersedia untuk kasus tersebut, melakukan supervisi atas administrasi kasus kebangkrutan, memonitor komite kreditur yang ditunjuk, dan biasanya memimpin rapat-rapat kreditur. Sementara perusahaan yang terutang atau perusahaan yang mengalami proses kebangkrutan itu mempunyai kewajiban sebagai berikut ya, menyiapkan list kreditur, kemudian schedule atas aset dan liabilities, dan statement of debtor financial affairs. Yang kedua,
bekerja sama dengan trustee untuk memastikan trustee dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan semua harta kepada trustee termasuk pembukuan, dokumen, catatan, kertas kerja, dan sebagainya yang terkait dengan kekayaannya yang melibatkan trustee. Dan tampil atau muncul atau datang ke pengadilan ketika dibutuhkan. Mengidentifikasi kreditur dan filing dokumen ini membutuhkan waktu bulanan. Dan harus dipastikan bahwa semua kreditur harus diinformasikan terkait dengan pelaksanaan kebangkrutan ini. Karena mereka yang diinformasikan hanya akan mendapatkan sebagian dari klaimnya. Sementara apabila ada kreditur yang tidak diinformasikan, maka mereka berhak mendapatkan pembayaran penuh. Tugas dari hakim kebangkrutan itu menyelesaikan semua sengketa selama proses kebangkrutan, menyetujui semua pembayaran utang yang terjadi sebelum proses kebangkrutan dan pembayaran-pembayaran yang dianggap sebagai extraordinary. Ini secara umum konsep, teori, dan proses kebangkrutan yang ada di Amerika Serikat. Kita akan masuk ke hal berikutnya yang kita sebut Chapter 7 atau likuidasi. Likuidasi adalah proses kebangkrutan yang paling banyak diajukan di pengadilan di Amerika Serikat, sekitar 62% untuk tahun 2016. Nah, biasanya likuidasi itu lebih cepat dan lebih murah dibandingkan reorganisasi. Awal dari kasus ini biasanya ada perusahaan yang terutang, ya, atau perusahaan yang akan dibangkrutkan mengajukan petisi ke pengadilan, atau 3 atau lebih kreditur yang memiliki klaim tidak terjaminkan dan tidak kontingent itu paling tidak totalnya $15.775 itu boleh melakukan file, atau satu kreditur dengan klaim dengan angka yang sama atau lebih jika ternyata kreditur unsecured-nya kurang dari 12 orang. Nah, apabila file diterima, maka pengadilan akan memberikan order of relief atau menerima petisi tadi berdasarkan Chapter 7 jika krediturnya menunjukkan atau berhasil membuktikan klaimnya, atau jika perusahaan yang dibangkrutkan gagal untuk melawan petisi tadi tepat pada waktunya. Order of relief ini akan mencegah para kreditur untuk meminta pembayaran langsung pada perusahaan. Jika kreditur gagal membuktikan klaimnya, maka pengadilan dapat membatalkan atau membuat keputusan ini tidak dapat dilanjutkan. Perusahaan yang akan dibangkrutkan dapat merespon petisi dengan mengajukan proteksi dari kreditur berdasarkan Chapter 11. Jadi tidak harus likuidasi tapi direorganisasi. Jika order of relief berdasarkan Chapter 7 diberikan, maka US Trustee atau pengadilan akan menunjuk interim trustee untuk mengambil alih harta dari perusahaan yang dibangkrutkan sampai trustee terpilih. Interim trustee dapat dipilih kapan saja setelah kasus itu mulai dimasukkan atau mulai ditetapkan di pengadilan, karena untuk memastikan jangan sampai ada harta yang hilang. Pemilihan atas trustee dilakukan pada pertemuan kreditur, dan hanya kreditur yang memiliki klaim yang tidak dapat dibantah dan unsecured yang berhak memilih. Trustee dipilih apabila kreditur yang memiliki 20% dari jumlah uang yang diklaim tadi mengajukan pemilihan dan satu kandidat
yang terpilih dengan suara mayoritas dari para kreditur yang melakukan pemilihan. Jika trustee tidak terpilih, maka interim trustee bertindak sebagai trustee. Kemudian kreditur unsecured tadi juga dapat memilih yang kita sebut komite kreditor yang terdiri dari 3-11 orang yang akan bertindak melakukan konsultasi terhadap trustee dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan harta dari perusahaan yang dibangkrutkan di pengadilan. Tugas dari trustee atau yang di Indonesia mungkin bisa disamakan dengan disebut kurator adalah mengambil alih di harta dari perusahaan yang berutang atau yang dibangkrutkan atau disebut estate. Di sini kita akan sebut estate atau harta pilot kalau di Indonesia. Kemudian mengubah estate tadi menjadi cash, lalu membagikan cashnya kepada klaim-klaim prioritas sesuai dengan yang ditentukan oleh pengadilan. Nah, tugas-tugas lain dalam kasus likuidasi adalah menginvestigasi pengelolaan keuangan dari debitur atau dari perusahaan yang dibangkrutkan, menyediakan informasi terkait dengan estate dari debitur dan administrasinya kepada pihak-pihak terkait, memeriksa klaim dari kreditur, dan bisa menolak klaim yang dianggap tidak layak, melakukan atau menyediakan laporan periodik, ringkasan operasi, laporan penerimaan dan pembayaran, dan informasi lain yang ditentukan oleh pengadilan. Jika mereka diberi kewenangan untuk mengelola bisnis dari perusahaan yang dibangkrutkan. Yang terakhir tentu saja melaporkan laporan final terkait dengan trusteeship yang diminta oleh pengadilan. Nah, pembayaran terhadap klaim ini dibayarkan sesuai dengan urut-urutannya yang ditunjukkan pada 18.2. Jadi di Amerika Serikat ada urut-urutan siapa saja pihak-pihak yang mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Klaim yang berdasarkan jaminan atas harta akan dibayarkan berdasarkan penjualan dari harta tersebut. Jika ternyata hasil penjualan tidak cukup, maka sisanya dianggap sebagai unsecured non-priority claims atau general unsecured claims. Nah, unsecured claims itu ada dua. Yang pertama priority, yang kedua non-priority. Jadi yang pertama adalah dibayarkan kepada yang dalam kontraknya ada jaminan, lalu yang kedua yang memang tidak terjamin. Nah, yang tidak terjamin ini ada dua, yang pertama priority, yang kedua non-priority. Nah, di Exhibit 18.2 ini adalah urut-urutan dari klaim yang priority dan non-priority. Ya. Dan di sini kita lihat pertama adalah secured claim dulu, lalu unsecured priority claim. Ya. Yang dibayarkan dulu adalah biaya administrasi dalam proses likuidasi, termasuk trustee fee atau legal accounting fee. Lalu yang kedua adalah klaim yang terjadi sejak tanggal kebangkrutan diajukan ke pengadilan, ya, dalam hal involuntary sampai dengan interim trustee ditunjuk. Yang ketiga itu klaim terhadap wages, salary, commission ya terkait dengan karyawan. Yang keempat itu klaim atas kontribusi pada pensiun atau employee benefit karyawan yang harus diberikan tapi hanya 180 hari ya sejak masa klaim ini. Jadi 180 hari ditarik mundur sejak klaim diajukan dan dibatasi semuanya hanya sampai 12.475 per individual. Kemudian ada klaim dari individu terkait dengan harta, ya, purchase, lease, rental property yang tidak di-deliver oleh perusahaan atau pembelian bahan yang tadinya nggak jadi oleh perusahaan. Yang keenam adalah klaim dari negara ya, pajak dan sebagainya. Jadi sini jelas ya Amerika Serikat jelas mana yang harus dibayar keluar, mana yang harus dibayar belakangan.
Kemudian yang lainnya itu adalah unsecured non-priority claim, ya. Ini terdiri dari allowed claim, jadi klaim yang memang di file tepat pada waktunya, lalu klaim yang terlambat itu bisa belakangan, klaim dari penalti, dari denda dan sebagainya, ya. Kemudian klaim dari bunga dari unsecured priority loans. Jadi urut-urutannya seperti ini. Jadi misalnya ada uang dibayarkan ke secured claim dulu. Kalau masih ada sisa, bayarkan ke poin 1. Masih ada sisa, bayarkan ke poin 2. Masih ada sisa, bayarkan ke poin 3. Masih ada sisa, bayarkan ke poin 4. Dan seterusnya, sampai ke bawah sini. Bagaimana misalnya jika ternyata di poin 5 ini hanya sebagian, maka berhenti di sini dan mereka yang berada di poin 5 ini hanya mendapatkan sebagian pembayaran dari yang seharusnya mereka dapatkan seluruhnya. Jadi hanya proporsional sebanyak cash yang tersedia untuk mereka. Mari kita bahas satu kasus likuidasi Disney Chem Corporation menghadapi situasi di mana ada kerugian yang luar biasa besar di 2016 dan awal 2017. Pada bulan Juli utangnya tidak dapat dibayar, kemudian piutangnya sudah dijaminkan ke bank untuk loan dari bank yang sekarang juga tidak dapat dibayar, lalu para kreditor dari Chem tidak bersedia menambah kredit atau mengubah persyaratan pinjaman mereka, sehingga pada tanggal 1 Agustus Chem mengajukan petisi untuk kebangkrutan berdasarkan chapter 7 atau chapter 7. Nah, laporan neraca pada 1 Agustus sebagai berikut. Kita lihat ada neracanya cash dan sebagainya, lalu current liabilities, utang jangka panjang, dan stockholders equity. Tentu saja neraca ini tidak bisa memberikan informasi yang tepat dalam proses likuidasi, karena historical cost bukan indikator yang baik untuk menunjukkan kondisi keuangan dari perusahaan yang likuidasi. Oleh karena itu ada satu laporan khusus ya yang disebut Statement of Affairs yang menyediakan informasi yang relevan bagi perusahaan yang dilikuidasi. Statement of Affairs ini disiapkan oleh trustee. Isinya adalah laporan keuangan yang menekankan pada nilai likuidasi dan menyediakan informasi yang relevan bagi trustee dalam melikuidasi perusahaan. Dan ini juga memberikan informasi yang berguna bagi kreditor dan pengadilan. Statement of Affairs disiapkan pada satu tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca. Aset diukur berdasarkan expected net realizable value dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya kepada kreditur yang sepenuhnya dijamin, sebagian dijamin, prioritas, dan unsecured creditors. Kemudian liabilities juga diklasifikasikan dalam bentuk priority, fully secured atau dijamin sepenuhnya, partly secured, dan tidak dijamin. Historical cost dimasukkan hanya sebagai referensi. Ini contoh dari statement of affairs ya. Kita baca polanya seperti apa, tentu saja ada judul, lalu pada sisi aset kita tunjukkan berapa book value-nya di sebelah kiri, lalu aset dikelompokkan berdasarkan tadi mana yang tersedia untuk fully secured creditor atau yang terjamin sepenuhnya. Ini contohnya ada mortgage payable sebanyak 55.000 termasuk bunga, itu dijaminkan atas land and building. Jadi kalau land building itu nilainya 60.000, untuk membayar 55.000 dari mortgage maka ada sisa 5.000 yang nanti bagi unsecured creditor. Sementara sebaliknya dalam posisi seperti ini ada account receivable tadi yang dijaminkan kepada bank untuk
untuk notes payable. Ternyata notes payable-nya 270. Jadi dari account receivable tidak ada sisa sama sekali. Lalu yang lainnya itu tersedia untuk priority dan unsecured creditor, yaitu cash, marketable securities, inventory, dan sebagainya. Ini pada net realizable value-nya. Ya, sehingga tersedia totalnya 82.000 untuk para kreditur yang priority unsecured. Lalu dikurangi dengan priority liabilities 15.000, sisanya 67.000. Dari sini dulu kita membaca. Karena yang di bawah ini baru kita bisa tentukan setelah kita lihat dari sisi liabilities. Nah, bagaimana dari sisi liabilities? Kita tahu ada secured, fully secured tadi 55.000. Lalu ada partially secured karena nggak semuanya bisa diperoleh dari jaminan, sehingga yang 5.000 menjadi unsecured non-priority claims. Ya, kemudian ada yang priority liabilities, lalu sisanya adalah untuk yang unsecured dari accounts payable dan notes payable to supplier, totalnya 75.000. Sehingga total di aset sini harus 75.000. Sementara uang yang tersedia 67.000, sehingga ada estimated deficiency 8.000. Nah, begitu cara membaca dan menyiapkannya. Karena trustee yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari aset yang pilot atau aset dari perusahaan yang dibangkrutkan, maka biasanya trustee akan membuat satu catatan akuntansi. Jadi pertama akan membukukan berdasarkan nilai buku yang berasal dari laporan keuangannya perusahaan yang dibangkrutkan, dia catat, dia debit semua, lalu dikredit. Sebagai pengganti dari owner's equity, dia catat estate equity. Ini tahap pertama untuk membuka pembukuan pada trustee. Lalu beberapa transaksi terjadi dan dicatat. Misalnya ternyata ada tagihan listrik, air, dan gas 500 yang baru diterima. Akan dicatat sebagai expense, tapi langsung karena tidak ada expense langsung mengurangi estate equity. Catat utilities payable. Kita tunjukkan kata-kata baru untuk menunjukkan bahwa utang ini utang baru. Utang setelah proses kebangkrutan di file ke pengadilan. Kemudian diketahui intangible asset itu tidak memiliki nilai, dihapuskan. Diakui sebagai kerugian. Lalu semua persediaan dijual dengan harga 48.000, di mana 18.000-nya secara kredit, sehingga ada account receivable baru. Ini juga baru untuk menunjukkan ini account receivable yang muncul selama masa trustee mengelola estate tadi. Ya, kerugiannya dicatat ke estate equity. Kemudian cash dijual 14.200 sehingga ada kerugian 15.200. Semua utang prioritas dibayarkan karena memang ada uangnya, jadi dibayarkan terlebih dahulu. 15.000 debitkan which is payable dan property taxes payable. Kemudian utang yang terkait dengan secured loans, di sini mortgage payable dijual cash 64.000, lalu dari 64.000 dibayarkan 55.000 ke mortgage payable dan interest payable. Di sini ada keuntungan 9.000 dicatat di estate equity. Kemudian ada insurance policy dapat dibatalkan sehingga prepaid expense dapat dikurangi, debitkan kas. Lalu dari account receivable yang sebelum tanggal ini pengajuan kebangkrutan itu yang dapat ditagih 21.000 sehingga 4.000 tidak dapat ditagih. Kemudian 21.000 ini dibayarkan ke bank tadi karena account receivable itu dijaminkan untuk pinjaman bank. Lalu ada pembayaran estate administration expense, ini pembayaran dalam pengelolaan oleh trustee tadi. Dan
Dan yang terakhir ada fee dari trustee, yang kita sebut trustee fee payable. Nah, setelah semua transaksi tadi dicatat, maka trustee akan menyiapkan yang disebut statement of cash receipt and disbursement, jadi penerimaan dan pengeluaran kas. Ada saldo awal kas 3.000, ada penjualan inventory, equipment, land building, refund dari insurance, dan penagihan piutang. Lalu dibayarkan ke wages and property taxes, mortgage dan interest payment-nya, bank notes dan interest, ada administrative expense, sehingga ada saldo akhir 39.200. Dicatat untuk saldo akhir menjadi saldo awal periode berikutnya. Kemudian dibuat statement of changes in estate equity. Ya, di sini ada pengurangan-pengurangan dari utility bill, intangibles, written off, inventory loss, equipment loss, accounts receivable written off, administrative expense, dan trustee fee semuanya dimasukkan. Lalu ada saldo awal 13.000, ada gain 9.000, sehingga defisit yang baru 11.300 atau defisit di akhir bulan. Kemudian ini secara rinci bentuk statement of cash receipt and disbursement kalau dalam bentuk yang format laporan. Ya. Kemudian ini juga statement of changes in estate equity dalam bentuk laporannya, di mana untuk net loss dibuat schedule di bawahnya berapa 18.800 lalu dimasukkan di atasnya. Sisanya adalah hal-hal yang baru, transaksi yang muncul selama periode trusteeship atau pengelolaan oleh trustee. Laporan berikut yang disiapkan adalah neraca. Ini secara umum seperti neraca yang sudah kita pelajari, hanya bedanya di sini akan ada ST defisit. Lalu ada keterangan utang ini baru atau utangnya adalah utang yang lama. Ya, itu saja bedanya. Kemudian dibuat yang namanya statement of realization and liquidation. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat satu persatu. Pertama aset dulu. Jadi kita list aset di awal periode ketika mulai filing untuk kebangkrutan. Totalnya 117, kemudian ada aset baru yang dari transaksi penjualan inventory 18.000. Kemudian ada penjualan atas aset, ya ini pengurangannya. Yang realize, ya ini sekian dari yang ini, jadi inventory hasilnya 21.000 dan sebagainya, sehingga diperoleh cash 148, dan ini sisanya, ya yang belum realize jadi cash, ya itu ada marketable securities, prepaid expenses, sama account receivable new yang baru. Ini totalnya 28.000. Liabilities juga sama, kita list liabilities pada awal, ya pada awal periode tanggal 1 Agustus. Lalu liabilities yang baru, ya ada 2, yang dari utilities sama trustee fee. Kemudian yang dibayarkan, ini yang dibayarkan. Lalu yang belum dibayarkan, termasuk yang baru tadi. Ya. Kemudian ini income sama loss-nya, ya, muncul dari yang ada di aset itu liability selama masa trusteeship, liability, trustee fee sama administrative expenses. Lalu loss-nya 24.300, ini diambil di statement of changes in estate equity yang di sini 24.300. Nah, itu laporan-laporan yang dibuat oleh trustee selama masa trusteeship. Nah, kita tinggal lanjutkan bagaimana penyelesaiannya. Selama 2017, trustee berhasil mengumpulkan 18.000 dari account receivable yang baru, kemudian menjual marketable securities dan menjual supplies yang masuk dalam prepaid expenses $995. Kemudian ada
ini pencatatannya ya, sehingga juga mencatat adanya keuntungan atau kerugian. Nah, kemudian kita tahu sekarang cash-nya 65498, lalu ada accounts payable, utilities payable new, trust TV, note payable, dan sebagainya. Ini saldo setelah jurnal-jurnal ini disiapkan. Nah, priority claim diselesaikan terlebih dahulu, ya, trustee dibayarkan terlebih dahulu. Utilities payable walaupun new, tapi dia ditemukan belakangan, jadi dia masuk unsecured loan. Setelah dikurangi 2000 ini, sisanya tinggal 63495. Sementara total klaimnya 76.500, sehingga setiap dolar akan mendapatkan hanya 83 sen atau 63495 dibagi 76.500 atau 83% kali tagihan masing-masing, sehingga accounts payable memperoleh 5390 ya 83% kali 65.000, utilities 83% kali 500, notes payable unsecured 83% kali 6.000, lalu yang notes payable supplier 85% kali 5.000. Ini pencatatan terakhir untuk untuk melunasi sisanya tadi. Mereka tidak mendapatkan sepenuhnya. Nah, kemudian sisa tadi karena tidak dilunasi sepenuhnya masih ada saldo. Nah, saldo ini semuanya di debit, kita close ke estate equity yang saldonya debit. Inilah pembukuan terakhir untuk menutup atau untuk membuat proses kebangkrutan pada Chem Corporation selesai.